Hai. Saya Novia Diah Ramadan dengan NIM 213333049. Saya Vika Vindi Astuti dengan NIM 21333023. Saya Sinta Cahyaningrum dengan NIM 213333026. Saya Anggisa Putri dengan NIM 21333045. Saya Nur Hikmah dengan NIM 213333048. Kami akan menjelaskan tentang pengetasan stunting berbasis Smart City di Kabupaten Gunung Kidul. Apa sih itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang diterapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Selanjutnya, ciri-ciri stunting pada bayi. Yang pertama, pertumbuhan terlambat. Bayi yang mengalami stunting akan mengalami perlambatan dalam proses tumbuh fisik maupun otaknya. Kondisi ini biasanya akan membuat bayi kecil dibandingkan bayi lainnya di usia yang sama. Yang kedua, bertubuh pendek. Stunting dapat dikenal dengan ukuran fisik bayi yang terlahir dengan bobot yang terlalu kecil. Kondisi ini biasanya terjadi karena asupan nutrisi ibu saat hamil tidak terpenuhi dengan baik. Selanjutnya yaitu sering sakit. Bayi yang mengalami stunting rentan mengalami gangguan kesehatan karena kekurangan nutrisi dan energi. Selanjutnya, tidak memiliki respon yang baik dan menurunnya kemampuan kognitif. Stunting dapat memicu kurangnya energi dan aktivitas fisik pada anak, sehingga responnya terhadap komunikasi juga dapat terpengaruhi. Stunting juga mempengaruhi perkembangan otak anak, sehingga kemampuan kognitifnya terganggu. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu bayi usia 2 bulan dengan berat badan yang tidak ideal. Baik, di sini saya akan melanjutkan Smart City atau kota pintar. Konsep perkotaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam Smart City, infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial diintegrasikan dengan cara inovatif, efektif, dan efisien. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelayanan kepada warga kota dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kemudian terdapat 6 pilar utama Smart City. Yang pertama yaitu Smart Governance, penerapan teknologi untuk pemerintahan yang partisipatif dan efisien, seperti penggunaan data yang real time, analisis resiko, interpretasi cepat, koordinasi lembaga, edukasi digital, layanan telemedicine, dan kebijakan berbasis data. Kemudian yang kedua yaitu Smart Living, fokus pada kenyamanan dan kesejahteraan warga dengan pemantauan kesehatan digital, aplikasi edukasi gizi, dan telemedicine. Kemudian yang ketiga yaitu Smart Environment, berfokus pada perlindungan lingkungan dengan teknologi pemantau kesehatan, pengelolaan gizi, dan investasi cepat di lingkungan anak. Kemudian yang keempat, Smart Society, peningkatan kualitas hidup dengan partisipasi masyarakat dengan integrasi teknologi untuk pemantauan kesehatan, edukasi gizi, dan intervensi yang efektif. Yang kelima yaitu Smart Economy, mengoptimalkan ekonomi dengan teknologi dan investasi untuk kesehatan dan gizi anak. Kemudian yang terakhir yaitu Smart Branding, peningkatan citra dan daya tarik kota dalam menangani stunting melibatkan penggunaan strategi komunikasi dan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan anak-anak. Selanjutnya, statistik terkini, data dapat dilihat dari stunting Kabupaten Gunung Kidul mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018, Kabupaten Gunung Kidul memiliki nilai stunting tertinggi dari kabupaten atau kota lainnya, yaitu sebesar 32,51. Pada tahun 2019, stunting Kabupaten Gunung Kidul berada pada urutan ketiga lebih kecil yaitu sebesar 23 dari kota Yogyakarta sebesar 24,1 dan Kabupaten Kulon Progo
sebesar 27,2 dan pada tahun 2021 sampai 2022 nilai stunting Kabupaten Gunung Kidul kembali berada di paling atas dari kabupaten atau kota lainnya di DIY, yaitu sebesar 23,5. Selanjutnya adalah target prevalensi stunting. Diusulkan dalam RPJMD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 sampai 2026. Sesuai dengan kriteria WHO, stunting harus diturunkan menjadi kurang dari 20%. Pada tahun 2024, 14,9%, tahun 2025, 14,9%, dan pada tahun 2026, 14,3%. Berikut adalah statistik terkini data stunting pada Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2022. Dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul, Kapanewon Saptosari merupakan Kapanewon dengan tingkat stunting paling tinggi dengan jumlah yang diukur ada 1.787 anak dengan 305 kasus stunting. Selanjutnya, faktor penyebab stunting menurut Dinas Kesehatan tahun 2022. Yang pertama, kurang gizi, yang kedua, penyakit. Untuk kurang gizi terdapat 3, yaitu 1. Kurang tersedianya bahan makanan, 2. Asupan nutrisi yang kurang, 3. Pola konsumsi yang salah. Sedangkan untuk penyakit ada 3 juga, yaitu yang pertama, air minum tidak aman konsumsi, 2. Sanitasi tidak layak, yang ketiga, tidak mendapat layanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya, pengentasan stunting dengan Smart City yang berdasarkan penyebab. Untuk kurang gizi dapat diatasi dalam konsep Smart City dengan meningkatkan akses pangan sehat melalui teknologi informasi dan promosi pertanian perkotaan. Contohnya, aplikasi untuk monitoring stok pangan lokal dan program edukasi gizi melalui platform digital bisa membantu memperbaiki pola konsumsi masyarakat secara efisien dalam konteks Smart City. Dalam hal penyakit, dalam konsep Smart City dengan meningkatkan infrastruktur publik dan teknologi monitoring. Solusi termasuk investasi dalam sistem air bersih terhubung, sanitasi modern, dan pelayanan kesehatan digital. Contohnya, penggunaan sensor untuk memantau kualitas air, toilet pintar, dan telemedicine dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Smart City. Selanjutnya masih di faktor penyebab stunting. Kali ini adalah faktor penyebab stunting di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi, faktor penyebab stunting di Kabupaten Gunung Kidul itu ada 3. Yang pertama, kondisi ibu hamil yang anemia serta KEK atau kekurangan gizi kronis. Anemia pada ibu hamil dapat mengganggu pasokan oksigen ke janin sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. KEK pada ibu hamil meningkatkan resiko stunting pada anak karena kekurangan asupan energi tubuh. Selanjutnya, banyaknya balita yang lahir pendek dan berat bayi yang rendah. Balita dengan panjang badan di bawah rata-rata berisiko stunting, dipengaruhi oleh gizi ibu dan faktor genetik. Berat bayi kurang dari 2,500 gram juga meningkatkan risiko stunting karena pertumbuhannya yang terlambat saat balita. Dan faktor yang ketiga adalah ibu yang melahirkan umurnya kurang dari 18 tahun. Ibu yang melahirkan di usia yang sangat muda atau kurang dari 18 tahun beresiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan. Kurangnya gizi dan kesehatan yang tidak optimal dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan menyebabkan stunting pada anak. Yang selanjutnya adalah dampak stunting. Di sini ada 3 dampak ya teman-teman, yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah produktivitas ekonomi masa depan. Nah, pada kesehatan, kekebalan tubuh yang rendah membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Yang selanjutnya, resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dapat meningkat karena berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik. Yang ketiga, tinggi badan di bawah rata-rata dapat mengakibatkan anak menjadi tinggi badan yang lebih pendek dari teman sebayanya yang mempengaruhi kemampuan fisik dan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya, dampak pada pendidikan. Yang pertama adalah kemampuan kognitif buruk, mengganggu konsentrasi belajar dan pemahaman di sekolah. Yang kedua, kemampuan berbahasa yang kurang memadai, menghambat komunikasi dan interaksi. Yang ketiga, stunting memperlambat perkembangan motorik, mempengaruhi kemampuan fisik serta berjalan dan bermain. Dan yang keempat, stunting dapat mengakibatkan produktivitas rendah di masa dewasa karena keterbatasan kognitif dan fisik.
Selanjutnya, dampak pada produktivitas ekonomi di masa depan. Yang pertama, pada pertumbuhan ekonomi, keterbatasan dalam belajar dan kontribusi pada pasar kerja dapat menurunkan produktivitas ekonomi negara. Yang kedua, pada dampak makro, menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, stunting merugikan negara sebesar 2-3% dari produk domestik regional bruto, atau sekitar 260-390 triliun per tahun, sehingga menurunkan angka stunting menjadi prioritas untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengentasan stunting di Kabupaten Gunung Kidul dengan Smart City. Pada dimensi Smart Governance, unsur pertama yaitu service dengan KPI, penggunaan telemedicine dalam penanganan stunting di Gunung Kidul. Tantangannya yaitu infrastruktur digital yang kurang. Maka solusi yang dapat diberikan yaitu memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu unsur birokrasi. Dengan KPI, efisiensi terhadap proses bantuan gizi. Tantangannya yaitu proses birokrasi yang lambat. Maka solusi yang dapat diberikan yaitu mempercepat proses bantuan gizi melalui sistem online. Selanjutnya unsur polisai. KPI-nya program yang dirancang untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Tantangannya yaitu kebijakan yang tidak spesifik. Solusi yang dapat diberikan yaitu pembentukan tim koordinator lintas sektor dan kebijakan terpadu. Dimensi Smart Governance, program yang kami rekomendasikan yaitu implementasi kebijakan lokal yang mendukung akses pangan sehat dan pemberian insentif bagi usaha yang menyediakan makanan bergizi. Selanjutnya, pengentasan stunting di Kabupaten Gunung Kidul dengan Smart City pada dimensi Smart Branding. Unsur yang pertama yaitu appearance dengan KPI, skor kepuasan warga terhadap program. Tantangannya yaitu kurangnya kesadaran nutrisi. Solusi yang dapat diberikan yaitu kampanye edukasi gizi dan pola hidup sehat spesifik pengenaan stunting melalui webinar, aplikasi, NutriKit, media sosial, program dapur sehat untuk anak, dan pelatihan kader posyandu untuk memantau dan meningkatkan status gizi anak. Unsur yang kedua yaitu bisnis. KPI-nya yaitu tingkat usaha mikro di bidang gizi. Tantangannya yaitu rendahnya peluang usaha gizi. Lalu solusi yang dapat diberikan yaitu mendorong usaha mikro dengan insentif dan pelatihan bagi kursus bagi keluarga rentan stunting untuk meningkatkan pendapatan, menyediakan bahan pangan bergizi, serta edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dalam mencegah stunting. Unsur yang terakhir yaitu tourism. Dengan KPI, jumlah wisata yang terlibat dalam program CSR, tantangan yaitu kurangnya partisipasi wisatawan. Solusinya yaitu mengintegrasikan program CSR dalam paket wisata untuk mendanai dan mendukung edukasi serta distribusi makanan bergizi kepada anak-anak rentan stunting di destinasi wisata Kabupaten Gunung Kidul. Pada dimensi Smart Branding, program yang kami rekomendasikan yaitu Healthy Gunung Kidul untuk promosi dan edukasi mengenai pentingnya pencegahan stunting melalui media sosial, website, dan aplikasi komunitas. Selanjutnya ada pengentasan stunting di Kabupaten Gunung Kidul dengan Smart City dimensi Smart Economy. Yang pertama ada unsur industri dengan KPI, kontribusi industri pangan terhadap PDB. Tantangannya yaitu monopoli industri tertentu, dan untuk solusinya ada diversifikasi dan penguatan industri pangan lokal untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi dan terjangkau guna mencegah stunting masyarakat setempat di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, ada unsur welfare dengan KPI, tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Tantangannya yaitu tingginya angka kemiskinan, dan solusi yang diberikan adalah program bantuan sosial dan pelatihan kerja
khusus bagi keluarga rentan stunting untuk meningkatkan pendapatan dan akses ke makanan bergizi. Yang ketiga, ada unsur transaction dengan KPI, nilai transaksi pasar lokal. Tantangannya yaitu rendahnya adopsi pasar digital, dan solusi yang diberikan adalah membangun platform pasar digital untuk produk lokal guna meningkatkan akses pasar dan pendapatan bagi produsen pangan lokal, serta mendukung pencegahan stunting melalui program makanan bergizi. Kami merekomendasikan program yaitu Smart Microfinance untuk pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga yang rentan stunting. Selanjutnya, pengentasan stunting di Kabupaten Gunung Kidul dengan Smart City dimensi Smart Living. Untuk unsur harmoni, KPI-nya Indeks Keharmonisan Sosial dalam program gizi untuk memperkuat integrasi komunitas dalam upaya stunting di Gunung Kidul. Tantangannya, konflik kepentingan. Untuk selanjutnya, unsur health, KPI-nya presentase balita dengan stunting yang mendapatkan akses rutin ke layanan kesehatan dan gizi yang memadai. Tantangannya, kurangnya fasilitas kesehatan. Dari unsur 1 dan 2, solusinya yaitu dialog antar komunitas dan kegiatan bersama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan mendorong kolaborasi di dalam upaya pencegahan stunting di tingkat lokal dusun atau desa. Baik, untuk unsur yang selanjutnya yaitu mobility, KPI-nya yaitu rasio antara jumlah bantuan gizi yang mencapai balita yang membutuhkan dengan total bantuan yang tersisa. Untuk tantangannya yaitu logistik yang tidak efisien. Untuk solusinya, pengembangan sistem logistik terintegrasi untuk memastikan distribusi efisien bahan pangan bergizi dan kebutuhan kesehatan lainnya, mendukung upaya pencegahan stunting secara efektif. Dari ketiga unsur tersebut, program yang kita rekomendasikan yaitu membuat aplikasi telegizi untuk konsultasi gizi dan kesehatan anak secara online, terutama di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, pengentasan stunting di Kabupaten Gunung Kidul dengan Smart City pada dimensi Smart Society. Ada unsur community. KPI-nya adalah presentase warga yang aktif dan terlibat dalam kegiatan edukasi gizi dan pencegahan stunting di komunitas. Tantangannya adalah apatisme sosial, serta solusinya adalah program pemberdayaan masyarakat dan edukasi gizi untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik gizi seimbang, serta memfasilitasi upaya pencegahan stunting di masyarakat. Selanjutnya, pada unsur learning, adalah presentase individu yang memiliki akses dan mengikuti program pendidikan formal atau informal tentang gizi yang seimbang dan pencegahan stunting. Yang selanjutnya pada tantangannya adalah kurangnya akses ke pendidikan, serta solusinya adalah mengintegrasikan kurikulum gizi untuk meningkatkan pemahaman dan praktik gizi seimbang di kalangan siswa sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Lalu selanjutnya pada unsur security, KPI-nya adalah rasio insiden keamanan yang terjadi selama distribusi bantuan gizi terhadap total distribusi yang dilakukan. Serta tantangannya adalah angka kriminalitas, dan solusinya adalah peningkatan kehadiran dan sumber daya kepolisian untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum dalam mendukung upaya pencegahan stunting di masyarakat. Selanjutnya, program yang kami rekomendasikan untuk dimensi Smart Society adalah program Nutilearn sebagai edukasi bagi orang tua. Baik, selanjutnya yaitu pengentasan stunting di Kabupaten Gunung Kidul dengan Smart City pada dimensi Smart Environment. Unsur yang pertama yaitu protection. KPI-nya yaitu total luas area konservasi atau area yang dikelola untuk memastikan ketersediaan sumber daya pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, tantangannya yaitu degradasi lingkungan. Solusi yang dapat diberikan yaitu program konservasi dan reboisasi untuk memulihkan ekosistem dan meningkatkan ketersediaan sumber daya alam yang penting untuk mendukung gizi seimbang dan pencegahan stunting di masyarakat paling kecil di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, unsur waste, yaitu KPI-nya rasio antara jumlah sampah organik yang berhasil diolah menjadi pupuk organik dengan total sampah organik yang dihasilkan. Tantangannya yaitu manajemen sampah yang buruk. Solusi yang dapat diberikan yaitu optimalisasi pengelolaan sampah organik untuk memproduksi pupuk organik yang dapat meningkatkan kualitas tanah
dan hasil pertanian yang mendukung peningkatan ketersediaan pangan bergizi serta upaya pencegahan stunting di masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya yaitu unsur energi. KPI-nya yaitu presentasi energi yang digunakan dari sumber energi terbarukan seperti surya, angin, atau biomasa terhadap total konsumsi energi fasilitas kesehatan. Tantangannya yaitu ketergantungan pada energi fosil. Solusi yang dapat diberikan yaitu insentif untuk energi bersih dan terbarukan untuk mengurangi dampak polusi lingkungan dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan pencegahan stunting di masyarakat. Pada dimensi smart environment, program yang kami rekomendasikan yaitu program Sanimas, yaitu sanitasi berbasis masyarakat, untuk penyediaan sanitasi yang layak di daerah rentan stunting, khususnya daerah pelosok di Kabupaten Gunung Kidul. Program pemerintah atau program inisiatif lokal. Deklarasi Gerdu Centini Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul terpadu cegah stunting sejak dini. Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gunung Kidul dengan menggerakkan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, aktivis, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Menggerakkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dan melaksanakan intervensi spesifik antara lain adalah memastikan ibu hamil dan remaja putri untuk taat minum tablet tambah darah secara rutin, memastikan setiap ibu hamil dalam pemeriksaan ANC terpadu, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan pemberian makanan bayi dan anak secara tepat, memastikan setiap bayi mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan dan ASI lanjutan sampai anak berusia 2 tahun. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan kami tentang pengentasan stunting dengan konsep Smart City di Kabupaten Gunung Kidul. Matur nuwun. Terima kasih. Thank you. Arigato gozaimasu. Sensei.